Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa kabar? Haleluya. Saya yakin dan percaya sore hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Kita mulai ada di tempat ini dengan kekuatan, dengan sukacita. Itu semua anugerah Tuhan, amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Coba kita semua untuk berdiri. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan pimpin di dalam doa. Dan untuk doa pembukaan saya minta Bapak Frank untuk pimpin kita dalam doa. Haleluya. Mari Bapak Ibu persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Allah kita, Raja di atas segala raja. Sebelum saya berdoa, firman Tuhan berkata, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami datang umat-Mu pada sore hari ini, merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di bawah kaki-Mu. Kami ingin memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Tuhan kami, Raja di atas segala raja, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami sampai jam detik hari ini. Kami melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Luar biasa, terima kasih Bapa. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan, tapi sore hari ini kami umat-Mu, jemaat-Mu, GBI Victory, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan tinggikan Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, untuk itu Allah Roh Kudus kuasai atmosfer ini. Kami mempersembahkan terbaik bagi Engkau. Kami mempersembahkan hidup kami. Kami mempersembahkan hati kami di mezbah-Mu sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Untuk itu urapi kami semua. Urapi setiap plan-plan yang ada dengan urapan baru di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus menguasai tempat ini, atmosfer surga dalam tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk jemaatnya dalam perjalanan Tuhan, tuntun tibakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami tabiskan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita siapkan hati pikiran kita. Kita sama-sama sore hari ini datang menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab Allah kita adalah layak terima pujian, layak terima sembah. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ada pujian
Ini kami anak-anakmu Bapa. Ini kami anak-anakmu Bapa. Ini kami jemaatmu Tuhan. Kami mau sembah Engkau Bapa. Urapi kami Bapa. Sore hari ini kami jemaat Tuhan siap untuk memuji, meninggikan, melompat bagimu Bapa. Karena kami yakin dan percaya ketika kami bersuka cita ke hadapanmu, kami semua diberkati. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Seberapa banyak yang sudah diberkati Tuhan, melambaikan tanganmu. Haleluya. Mari sebelum kita memuji Tuhan, berikan salam dulu bagi jemaat kita sambil kita katakan, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang besar dan dahsyat. Haleluya. Raja Maha Besar.
ini semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas segala anugerah dan kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupanku, di kehidupan keluargaku. Kalau aku ada sampai hari ini, aku percaya ini karena kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidupku. Sebab itu Tuhan, sore hari ini, biar apa yang kami berikan pada sore hari ini, pujian penyembahan kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena hanya ini yang kami dapat beri kepadamu, pujian penyembahan kami, dengan hati yang tulus Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hari-hari ini hanya mencari orang-orang yang tulus, hanya orang-orang yang taat kepada Tuhan. Itu yang Kau cari hari-hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, layakan kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Nya manusia biasa Tuhan, banyak kekurangan yang kami miliki Tuhan. Biar mulut kami ini yang kami beritakan pada malam hari ini Tuhan menjadi berkat, sehingga ada benih-benih ilahi yang akan keluar dari mulut ini Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kami. Oh nalabasik ayah nalabantak ayah nalamose, pulihkan kami hari-hari ini Tuhan, bahwa kami hari-hari ini semakin melekat dengan Engkau, karena tidak ada yang patut kami andalkan di dunia ini selain Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang luar biasa yang sudah menghadirkan Tuhan di tengah-tengah ibadah. Pada sore hari ini kami di dalam pujian penyembahan kami dilawat oleh Tuhan. Kami bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Itu anugerah Tuhan, saudara. Malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai Abram dan Abraham. Saya juga tidak tahu ya saudara-saudara, firman Tuhan ini datang waktu saya lagi masak. Kadang Tuhan, kita ini hari Minggu mau bawa firman Tuhan. Tuhan cuma bilang, dari Abram ke Abraham. Berarti kan ada jeda, ada sesuatu yang Tuhan mau lebih dalam lagi. Biasanya kita kan hanya menjadi Abraham. Tetapi hari-hari ini Tuhan mau kita lebih dalam lagi, lebih masuk lagi ke Abraham. Karena saudara, kalau kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa, kita akan hanyut dengan pergumulan, kita akan hanyut dengan kesusahan, kita akan hanyut dengan ketakutan. Karena hari-hari ini yang kita lihat sekeliling kita hanya ketakutan. Sedikit-sedikit tanah goyang. Kalau barusan ini 10 rumah kebakaran di Sario, di Lamongan, hutan-hutan terbakar. Tetapi itu ada di firman Tuhan di Wahyu 8. Tolong membaca di dalam Wahyu 8 ayat yang ke-7. Wahyu 8 ayat yang ke-7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Sekarang sedang terjadi. Tiba-tiba hutan terbakar, rumput-rumput hijau terbakar. Itu penggenapan janji Tuhan dan firman Tuhan hari-hari ini. Sebab itu, kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang Abraham, kita hidup dengan ketakutan. Kita hidup tidak tenang. Mau hari di mana? Iya kan? Tetapi hari-hari ini Tuhan mau kita mau lompat lagi. Lebih dalam dengan Tuhan. Lebih banyak menyembah Tuhan, lebih banyak membaca firman Tuhan. Tidak usah pusing dengan keadaan siapa yang ada di sekitar kita. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Sekalipun suami istri, orang akan ketemu Tuhan,
orang tua dengan anak-anak tidak akan sama-sama. Sebab itu hari-hari ini pertanggungjawabkan keselamatanmu engkau sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Jangan kita lihat tetangga kita, jangan lihat suami, jangan lihat istri, jangan kita kepahitan dengan keadaan. Tetapi hari-hari ini Tuhan mau bersihkan hidupmu agar supaya penyembahan kita kepada Tuhan sama seperti Abraham. Abraham adalah bapa segala orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu keadaan Abraham sama dengan yang kita alami hari-hari ini. Abraham kan pernah mengalami kelaparan. Saudara, kalau pada 2 bulan yang lalu, Ibu Dika, dia dari Bitung, dia penyembahan 12 jam, terus dia lihat di penglihatan ada bola api, dan bola api itu dari Bitung, dia bergulir, dia berhenti di Sutan Raja. Dia tanya, Tuhan, kenapa itu harus berhenti di Sutan Raja? Tuhan bilang ada sesuatu yang spesial di Minahasa Utara. Atmosfer di Minahasa Utara menyenangkan hati Tuhan. Dia bilang, kenapa tidak di Manado? Tuhan bilang tidak, hanya di Minahasa Utara. Manado, Tuhan bilang sedikit lagi waktu aku akan binasakan. Sama terjadi waktu Abraham, dia membinasakan Sodom dan Gomora. Tetapi ada 10 orang benar, Tuhan tidak akan Tuhan singkirkan, sehingga Tuhan binasakan Sodom dan Gomora. Dan hari-hari ini Tuhan mau kita mau seperti Abraham, masuk di dalam 10 orang pilihan Tuhan. Kalau tidak, kita akan dibinasakan. Bukan binasa dengan api, tetapi kita akan binasa dengan ketakutan. Kita akan binasa dengan keadaan kita hari-hari ini. Dan kemarin, hari Kamis pagi-pagi ada ibu yang tahu kalau hari ini dia ada dari Gemim, saudara-saudara. Waktu ulang tahun saya tidak undang dia. Dia masuk, mungkin lihat flyer yang khotbah Jeffrey Piring. Tetapi yang khotbah kan waktu itu Jeffrey Piring nggak bisa, saya yang khotbah. Dia duduk di situ. 3 bulan dia asam lambung, tidak pernah sembuh-sembuh. Dia telepon kepada saya, aduh ibu, luar biasa itu hadirat Tuhan. Dia tidak bilang luar biasa ibu G, tidak. Dia bilang luar biasa itu hadirat Tuhan yang ada di Victory. Dia duduk di situ 3 bulan, dia hanya menyembah Tuhan. Dia bilang dia punya asam lambung sembuh. Jadi makanya saudara, jangan main-main dengan hadirat Tuhan. Kalau Tuhan hadir, segala sesuatu dia bisa buat untuk hidupmu. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang lebih penting dari segala-galanya, saudara. Dan waktu hari Kamis dia bilang, Bu, boleh ibu mau berdoa tanpa kita? Karena aduh, dia kayak ada DP karunia tuh, kita nyana DP karunia Balia tuh. Dia bilang begini ya Bu, kita mau berdoa Pak Ibu, habis itu Ibu berdoa Pak kita. Belum berdoa, tiba-tiba dia bilang, Bu, waktu saya berdoa, saya lihat di Victory itu ada bola api yang besar di Victory. Ih Tuhan, baku connect dong sama dengan tuh Ibu Dika. Dia bilang ada bola api di Victory ini. Jadi dia bilang bukan Ibu G, di Victory berarti semua kita ini, hidup kita ini menghadirkan Roh Kudus di tempat ini. Sebab itu kenapa saya jarang sekali mau tampil di sini. Semua boleh melayani Tuhan karena kita semua ini adalah imam-imam rajani. Tidak perlu saya, saudara-saudara, karena yang menghadirkan Roh Kudus di sini kita semua. Bukan hanya 1 orang, tetapi semua kita ini, kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan sehingga bola api itu ada di tempat ini. Dan saudara tahu, kalau bola api itu ada di tempat ini, apa sih yang menjadi kesusahanmu? Apa yang menjadi kerinduanmu? Dia sanggup. Bagaimana itu Ibu Vivi, dia sembuh dari sakit penyakit. Tetapi hari-hari ini yang kita cari seperti Abraham, bukan cuma Abram, tetapi Abraham. Saudara, kita mau lihat janji Tuhan untuk Abraham. Kejadian 12 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ayat ketiga. Ini janji Tuhan untuk Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji yang pertama dan ada janji yang kedua. Kejadian 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ini janji mengenai keturunan. Kejadian 15 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan janji yang ketiga, Kejadian 17 ayat 7 sampai dengan yang 8. Ada 3 janji untuk Abraham. Kejadian 17 ayat 7 dan yang ke-8. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat ke-8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi ada 3 janji Tuhan untuk Abraham. Tetapi saudara, Abraham tidak kejar janji Tuhan. Karena waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, dia umur 75 tahun. Waktu dia janji Tuhan digenapi umur 99. Jadi ada jeda 24 tahun. Karena yang Abraham kejar bukan janjinya. Hari-hari ini banyak kan orang mau kejar berkat, kejar kesembuhan. Orang cari Tuhan hari-hari ini kebanyakan yang seperti itu. Tetapi belajar kepada Abraham, jangan kejar janjinya, tetapi kejar hadirat Tuhan. Sama seperti Abraham, dia bangsa yang akan diberkati, keturunannya akan diberkati, semua akan diberkati. Tetapi Abraham tidak kejar itu. Kenapa, saudara-saudara? Waktu dia menghadapi Lot, dia bilang, Lot, ngana pilih, mana yang ngana mau? Kalau ngana pergi di kiri, kita pergi di kanan. Kalau dia mau kejar itu janji Tuhan, pasti Abraham bilang ini, Lot, ini ada janji dari Tuhan kita. Kita yang mau kasih pandangan mau suka di mana. Tetapi Abraham tidak. Dia tahu segala sesuatu itu hanya Tuhan yang bisa mengadakan. Dia suruh pilih, Pak Lot. Kong Lot pilih seperti taman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan binasakan itu taman Tuhan. Karena yang Abraham kejar bukan ekspektasi yang besar, bukan kekuatan yang besar, bukan karunia yang besar yang dia kejar, tetapi yang dia kejar hati Tuhan. Bagaimana dia taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dia backing. Tuhan bilang keluar dari Ur Kasdim, keluar dari sanak saudaramu, dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Hari-hari ini mungkin engkau tidak keluar dari sanak saudaramu, dari keluargamu, keluar dari dosa-dosamu, keluar dari emosimu, keluar dari pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, walaupun itu doi. Kalau Tuhan ingin seperti Abraham, dikenal oleh Tuhan, dan Tuhan berjanji, mari taat pada Tuhan. Tuhan, apa Tuhan mau suruh kita mau backing? Kalau mau pikir dia so sedap, so kaya, tapi dia berani tinggalkan kenyamanan, dia tinggalkan kekayaan, dia tinggalkan saudara-saudaranya, karena dia mau taat kepada Tuhan, karena dia tahu yang punya langit dan bumi itu Tuhan. Hari-hari
apapun tawaran dalam hidupmu, jangan sekali-kali tinggalkan Yesus. Karena hanya Yesus segala-galanya dalam hidupmu. Saya sudah berkali-kali bilang, kalau Tuhan mau ambilnya nak lama, kalau Tuhan mau kasihnya nak lama. Tapi banyak hal orang hari-hari ini terlalu bangga dengan orang kekayaan, terlalu bangga dengan orang kepintaran, sehingga hari Minggu sudah mau masuk gereja. Harinya Tuhan, orang pakai untuk kerja. Karena orang pikir, oh kita bekerja karena kita kuat, kita hikmat. Sehingga waktunya Tuhan, orang tidak ambil untuk Tuhan. Karena orang rasa orang kuat. Saya berulang kali bilang, Tuhan cuma mau kasih tumor sedikit, Pak orangnya lama. Bukan dia tidak mengasihi orang. Karena dia mencintai orang sehingga dia taruh sesuatu pada orang supaya orang sadar. Tuhan kalau bukan Tuhan kote. Siapa orang ini 10 tahun yang lalu? Siapa? Coba lihat. Hari ini saudara cantik-cantik. Hari ini keluarga diberkati. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Sebab itu hari-hari ini belajar mau bayar harga untuk Tuhan, taat pada Tuhan. Tuhan bilang kasih tinggal tuh hugal, kasih tinggal tuh rokok, kasih tinggal. Apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kasih tinggal. Amin. Supaya itu orang bukan hanya menjadi Abraham, tetapi bisa menjadi Abraham. Agar kita bisa menerima tanah perjanjian yang Tuhan siapkan dalam kehidupanmu. Memang berat, saudara-saudara. Aduh Tuhan, kalau kita semua kasih tinggal, kasih itu usaha, banyak duit mau terima. Tetapi kalau itu membuat orang berdosa, kasih tinggal. Ada berkat yang lebih besar yang Tuhan akan janjikan dalam orang kehidupan. Karena Tuhan tidak bisa disogok dengan orang peduli. Tuhan tidak disogok dengan pengetahuan yang ada pada orang. Tuhan hanya bisa senang kalau orang hidup berkenan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin orangnya ada apa-apa. Orang mungkin makan ini hari, habis ini hari. Tapi kalau orang hidup berkenan kepada Tuhan, dia akan bilang pada orang, engkau harta yang berharga. Aku ini mengasihi engkau. Ya rabasik arabataka ya ramuste. Banyak orang terlalu pentingkan orang pediri. Sekalipun orang lihat Tuhan, kalau kita mau kasih tinggal dari pekerjaan, kita mau makan apa Tuhan? Tetapi pekerjaan itu menyakiti hati Tuhan. Percaya, kalau engkau ambil seperti Abraham, berani tinggalkan Ur Kasdim, pergi ke tanah Kanaan, ada penyertaan Tuhan. Saudara lihat Abraham, waktu dia kelaparan, dia lari ke Mesir. Tuhan tidak tinggalkan dia. Tuhan hanya menguji, apa benar-benar engkau mengasihi aku. Setiap dia buat sesuatu untuk Tuhan, dia buat mezbah kepada Tuhan. Karena Tuhan mau itu mezbah dari Tuhan. Itu mezbah kan korban. Mungkin hari-hari ini Tuhan, kita mau kasih tinggal, kasihan kita berdarah tinggi. Kita mau taruh di mezbah. Apa ya Tuhan yang harus kita mau taruh di mezbah, agar supaya kita hidup ini berkenan pada Tuhan. Kita tidak mau ini mezbah yang kita buat ini tidaklah sesuatu Tuhan bagi kita. Tetapi sekalipun berat Tuhan, kita mau Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita menjadi istri yang selalu banyak tuh suami-suami takut istri. Tuhan, hari ini kesiang Tuhan, kita mau menjadi istri yang baik. Apapun itu suami, kita mau tempatkan dia menjadi imam. Karena ini yang dilakukan oleh Abraham. Waktu dia menghadap Raja Firaun. Karena ini Sarah kan cantik. Dia bilang, kalau orang tanya, bilang nih, ngana kita saudara. Karena dia ketakutan sampai Abraham, sampai Sarah meninggalkan dia. Saking sayangnya Abraham. Tetapi Raja Firaun dia tahu Tuhan kasih mimpi. Karena salah ambil itu Abraham teh istri. Jadi sebegitu cintanya
Abraham kepada istri sampai dia rela mengorbankan, tetapi Tuhan tidak ambil, Tuhan kasih kembali kepada Abraham. Dan ini perbedaannya dari Daud dengan Abraham. Sebab itu kenapa Abraham Tuhan bilang sampai keturunanmu engkau akan diberkati. Kalau Daud kan cuma sampai di Daud, keturunannya Salomo tidak. Salomo hanya berkat, tetapi punya 300 gundik, punya istri banyak, sampai 2 keturunan dari Salomo. Tidak jadi berkat, bangsa Israel terpecah 2. Tetapi lewat Abraham dia pergi kepada Ishak, keturunannya diberkati. Karena bedanya kalau Daud, waktu dia mau cari itu Betseba, dia melihat Betseba itu secara birahi. Tuh, dia bunuh Uria karena ingin mendapatkan ini Betseba. Beda dengan Abraham. Waktu Abraham dia diberikan oleh Hagar, itu bukan karena dia, karena Sarah yang ingin memiliki anak. Jadi Abraham itu tidak salah. Sekalipun dia salah, tetapi dia bilang, Tuhan, kita kan mau mengasihi istri, kita takut dan Tuhan kalau kita mau tolak, kita berdoa akan terhalang. Karena kan di firman Tuhan bilang, kalau suami tidak mengasihi istri, doanya akan terhalang. Jadi dia pegang itu firman Tuhan, sekalipun itu salah di hadapan Tuhan. Tetapi lewat Abraham, Hagar juga keturunannya Ismail kan diberkati Tuhan. Tuhan bilang, keturunanmu Ismail juga engkau akan menjadi bangsa yang besar. Karena yang Abraham lakukan bukan karena dia birahi terhadap Hagar, tetapi dia hanya ingin menyenangkan hati Sarah. Beda dengan Daud. Daud karena birahi, orang-orang sementara pergi berperang, dia lihat ini Betseba lagi mandi. Itu kan berarti melihat dengan birahi. Itu bedanya Abraham dengan Daud. Sehingga keturunan Daud tidak akan kekal, tetapi keturunan dari Abraham diberkati, Ishak diberkati. Itu bedanya kita membaca, Tuhan iyo kan. Tapi beda Daud dengan Abraham. Sehingga kenapa Abraham Tuhan bilang, aku akan memberkati. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk. Kepada Daud kan Tuhan cuma bilang apa? Daud berkenan di hatiku, tetapi tidak ada berkat. Sebab itu hari-hari ini saudara-saudara, mari kita mau belajar seperti Abraham. Dia tidak memilih, suruh pilih. Dia bilang, Lot mana pilih mana yang baik. Toh secara manusia kita tuh paman, masa mana tuh kita peka manakan kong mana tuh. Tapi enggak, dia tahu ada janji Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak kejar harta, tidak kejar kekayaan. Begitu juga waktu Tuhan memberi anak kepadanya. Tuh. Kenapa mesti 24 tahun jeda baru Tuhan jawab? Kenapa waktu 75 tahun waktu Kejadian 12 ayat 1 kan Tuhan bilang pergilah. Tetapi Tuhan tidak langsung kasih itu janji Tuhan dia boleh anak. Dua kali Tuhan bilang Pak Abraham, aku akan memberikan keturunanmu seperti bintang di langit, seperti banyaknya pasir di laut. Karena Abraham berpikir semua kok datang dari Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa membuka kandungan, cuma Tuhan yang bisa menutup kandungan. Kalau Tuhan mau kasih nggak lama. Sebab itu waktu Ishak Tuhan minta, Abraham nggak pernah tahan-tahan. Padahal satu-satunya anak yang Tuhan kasih seumur lagi 99 tahun. Abraham tidak tahan-tahan karena dia pikir semua hanya pemberian Tuhan. Sehingga di dalam ayat itu Tuhan bilang, siapa yang akan memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Karena apa? Orang yang rela memberikan hak kepada Tuhan. Hari-hari ini apa sih yang Tuhan meminta Pak Tuhan? Tuhan, apakah sih yang kita mau kasih Pak Tuhan? Kita ke hidup ini kita mau persembahkan kepada Tuhan. Itu seperti Abraham, kekayaan dia Tuhan ambil, kasih Pak Lot dia kasih, anak yang satu-satunya dia kasih. So tidak ada lagi yang ada dalam kehidupan Abraham selain Yesus. Dan hari-hari ini Tuhan minta itu di dalam kehidupanmu. Jangan terlalu pusing dengan harta dunia. Jangan terlalu pusing dengan apa yang ada di sekitar Torah. Torah mesti percaya hanya Yesus satu-satunya. Di saat orang susah, cuma
Di saat orang dalam kesusahan, cuma Dia yang bisa tolong. Saudara, kita waktu hari Kamis mau bayar listrik. Hari Senin kita ada, kita simpan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, karena kasih akang tuh Bapak itu, tuh Tuhan, kita mau bayar listrik dan Tuhan. Sudah, anak kasih aja dulu. Tuh gimana ini kan Tuhan? Kau tuh masih ingat Abraham kan? Tuh, mana cuma doa. Ini anak kita minta, dia kasih. Jadi kita memberi dengan berat hati karena Tuhan kita kasih ini karena kita mau taat pada Tuhan. Kita kasih, dia bilang begini, Oma, kenapa Oma temang sana? Dia tunggu kita di situ biar cuma 20.000. Kita mesti kasih karena Tuhan bilang kalau orang memberi kepada orang lemah itu mengutangi Tuhan. Tuh, bukan lagi banyaknya orang, tapi apa yang ada pada orang sama seperti Abraham rela memberi. Tuh, bukan mau pergi di mall kan ini, bukan mau beli apa-apa, memberi orang yang mau makan ini. Kita kasih lagi. Aduh Tuhan, semua tak kurang lagi kita membayar listrik. Tiba-tiba saudara, DP hari Kamis sore, Shalom Tante. Cuma begitu dan DP pertama, Shalom Tante. Aduh, kita lihat apa bunyi BNI. Oh, haleluya Tuhan. Apa yang kita dah kasih itu hari itu Tuhan ganti berlipat ganda. Tapi Tuhan mau lihat kita. Apa kita rela memberi di saat kita kejepit, kita nyana ada? Apa kita mau rela memberi sama dengan Abraham? Dan hari-hari ini Tuhan lagi tuntut kita yang seperti itu. Kita rela tak memberi senyuman. Kita rela tak mengampuni. Kita rela tak. Tuhan yang selamanya minta doi. Tetapi apa yang ada dalam hidupmu, senyumanmu, pengampunanmu, beri kepada orang lain yang butuh. Jangan kita keraskan hati. Karena hari-hari ini Tuhan sedang mau hidup kita seperti Abraham. Kita akan menjadi berkat sehingga keturunan-keturunanmu akan menjadi orang-orang yang perkasa. Asal kita mau seperti Abraham. Rela berkorban. Mungkin kita difitnah, kita dihina, kita tidak berbuat apa-apa. Itu mesbah yang kita beri kepada Tuhan. Tuhan, tanya mampu Tuhan. Aduh, sudah lalu Tuhan. Terlalu banyak kita bikin bahaya pada orang ini, orang balasan pada kita. Bawa apa Tuhan itu mesbah. Tuhan akan ganti dengan damai sejahtera. Tuhan akan ganti dengan sukacita. Kalau Tuhan beri damai sejahtera, sukacita, itu tidak dijual di mana-mana. Tidak ada di rekening itu saudara. Hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau tuntut pada kehidupan kita masing-masing hari-hari ini. Mari cari seperti Abraham. Bawa mesbahmu kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin seperti Engkau Tuhan. Orang-orang yang ingin bangun seperti Abraham, dia berani mematikan keinginan-keinginan daging, saudara-saudara. Kalau keinginan roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu yang orang harus minta hari-hari ini. Kalau itu kasih besar dalam Tuhan kita tiap pagi begitu Tuhan, kita jangan minta lain. Kita cuma minta nanti kasih Tuhan. Kalau Tuhan kasih bagi kita jangan mau lihat wakil gembala kekurangan. Kita jangan mau lihat pemain musik kekurangan. Kita jangan mau lihat jemaat kekurangan. Kita cuma lihat dalam kebaikan Tuhan karena ada kasih itu. Anak kita selalu menangis di dalam Tuhan. Biarlah kita berdiri di sini. Kalau nyana ada pemain musik, nyana ada WL, nyana ada singers, nyana ada jemaat pun cuma kita sendiri dalam begini. Apa artinya Tuhan? Jadi kita selalu bilang Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan tempatkan orang-orang yang begitu baik dalam pelayanan ini, ada pemain musik, ada singers, ada wakil gembala, ada jemaat, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Makanya kalau kita ada berkat, kita jangan pernah tahan-tahan tapi berkat. Tak ingin memberkati itu jemaat. Karena kita pikir kalau tidak ada jemaat, kita jangan bisa bikin apa-apa. Kalau tidak ada wakil gembala, kita jangan bisa bikin apa-apa. Kalau tidak ada pemain musik, kita tidak bisa bikin apa-apa.
orang ini rekan sekerja Allah. Bersama dengan Abraham, dia bertemu dengan Abimelek, dia jadi berkat. Sekalipun itu musuh, tetapi dia tidak bikin musuh. Dia jadikan itu Abimelek teman. Dimanapun dia pergi dan berada, semua dia ambil dari sisi positif. Tidak pernah dia mengambil negatif. Sehingga Tuhan senang dengan Abraham, sehingga keturunannya menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan hari-hari ini, kita hari ini akan masuk di perjamuan asa yang kudus. Kalau masih ada mezbah-mezbah yang lain, kehidupan yang tidak berkenan, bahwa kepada Tuhan hari ini, aku mau berikan mezbah itu Tuhan. Aku ingin Engkau memperbaiki hidupku sehingga aku menjadi seperti Abraham. Aku ingin menjadi suami yang baik Tuhan. Aku ingin menjadi istri yang baik. Aku ingin menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah akan melihat kelebihanmu, kecantikanmu, kekayaanmu, tapi Tuhan hanya lihat ketulusan hatimu. Engkau akan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, dimanapun engkau pergi dan berada. Tuhan yang akan ditinggikan lewat hidupmu. Tuhan yang akan dipermuliakan dalam hidupmu. Asal hidupmu beri kepada Tuhan mezbah itu di dalam pekerjaan Tuhan. Aku ingin bekerja yang baik-baik. Aku ingin bekerja dengan yang jujur Tuhan. Kalau ada sesuatu yang harus aku bereskan Tuhan, aku ingin bereskan. Yang penting Tuhan ditinggikan dalam hidupku. Sekalipun mungkin Tuhan dari atasan tiba-tiba harus turun ke bawah, enggak masalah. Tidak masalah untuk Tuhan, karena Tuhan mau angkat itu tidak lama. Kalau Tuhan juga mau kasih turun itu tidak lama. Karena Tuhan mau itu proses kehidupan. 24 tahun Abraham, dia bertahan dengan kehidupan, dia memperbaiki hidupnya. Sehingga umur 99 tahun janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan Abraham. Menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa itu tidak gampang. Kita harus lewati proses-proses kehidupan, agar supaya kita tahu kalau aku ada hari ini karena Tuhan. Bukan karena aku jago, bukan aku pintar, tetapi karena Tuhan. Ya adalah basikara batang air dalam musim. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari saya undang pemain musik, mungkin pujian singers. Kita akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Biarlah bersihkan mezbah-mezbahmu hari-hari ini, agar supaya hidupmu berkenan kepada Tuhan, agar supaya Tuhan disenangkan di dalam kehidupanmu, agar semua 3 janji Tuhan untuk Abraham akan terjadi di dalam kehidupanmu. Kenapa belum terjadi? Karena Tuhan mau ada yang harus kita bereskan, karakter-karakter yang harus kita bereskan, supaya kita mempunyai karakter sama seperti Kristus. Hari ini kita memperingati kematiannya. Biar kita ingat terus bagaimana Tuhan Yesus mati di salib demi untuk keselamatan kita. Pergunakan waktu yang ada. Jangan kita sia-siakan hidup kita, tetapi hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ibu Bapak Gembala silakan. Bagi yang akan melayani perjamuan,
Kepada jemaat yang belum menerima roti dan anggur, boleh angkat tangan supaya para pelayan bisa melayani. Dan diharapkan kepada orang tua yang membawa anak untuk bisa membantu anak untuk mengangkat roti dan anggur, sebab perjamuan kudus ini mengandung makna, mengandung arti, karena perjamuan kudus mengingatkan kepada kita bahwa Yesus telah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu, dan jika kita bertobat dan percaya kepada Dia, maka segala dosa kita diampuni dan kita akan disucikan oleh kuasa darahnya yang kudus. Kemudian perjamuan kudus ini mengingatkan juga kepada kita bahwa kita sekarang bersekutu dengan Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Dan jika kita melekat, kita intim dengan Dia, kita sungguh mengasihi Dia, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama. Dan jika ada kepahitan, ada kegeraman dalam hati, ada kejengkelan, bereskan sebelum kita menerima, kita makan roti dan anggur ini. Masih ada lagi yang belum menerima tubuh dan roti dan anggur? Kita akan mengikuti perjamuan. Kita juga harus sadar bahwa ketika kita masuk dalam perjamuan, berarti kita memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang kembali. Artinya tidak lama lagi Tuhan akan datang, dan kita harus mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus dengan pakaian kudus seperti kain linen yang halus yang berkenan kepadanya. Mari siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus. 1 Korintus 11 berkata, ayat 23 berkata, sebab apa yang kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan berkat, Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur. Darah Yesus menyucikan kita, bilur Yesus sanggup menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Matius 26 ayat 28 berkata demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum anggur ini sebagai darah Yesus Kristus yang akan mengampuni segala dosa kita. Minumlah dengan iman kepada Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Dia, kita sembah Dia. Sebab Dia telah memberikan kita keselamatan bagi kita secara gratis, bukan karena hebat karena kita mengucap syukur atas keselamatan yang kita terima, keluarga kita terima, suami anak-anak kita terima, kakak beradik kita terima. Yes, amin.
Setiap rahasia ini disingkapkan buat dia, sehingga semakin hari dia semakin mengerti rencana Tuhan. Visi misi yang Tuhan berikan bagi keluarga hamba-Mu Tuhan, itu tergenapi di dalam nama Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Grace Tuhan. Tuhan berkati Charlie Gina, Miraika Rafael, Savilia Bapak. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berdaulat sepenuhnya. Setiap jalan yang tertutup terbuka atas hidup mereka. Apa yang mereka berikan Tuhan, semua yang telah mereka berikan dan persiapkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami percaya upah orang benar, mahkota kebenaran akan mereka terima. Kami tahu Tuhan berdaulat sepenuhnya juga atas kami. Hari ini Tuhan, kami akan memberkati pekerjaan-Mu. Hari ini kami akan memberkati firman-Mu di tempat ini. Tuhan, beri sukacita saat kami memberkati semua itu. Dengan sukacita kami memberi, dan kami percaya upah orang benar, upah nabi akan kami terima. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, saya mengundang bagi jemaat Tuhan yang dalam minggu berjalan 5 kali ulang tahun untuk maju ke depan agar nanti didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Bapa buat semua anugerah yang Kau berikan Tuhan. Bahwa minggu berjalan ini Tuhan telah memberkati adik-adik kami, baik Yeremia maupun Jeva. Mereka boleh berkali ulang tahun. Kami percaya Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan Jeva maupun Yeremia, tapi kami percaya Bapak itu semua karena kekuatan anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Pakai mereka Tuhan dengan luar biasa, karena kami yakin percaya Tuhan, kalau mereka boleh ada sampai saat ini, mereka boleh kuat, mereka boleh sehat semua anugerah yang Tuhan berikan. Untuk Tuhan di usianya yang baru ini, biarlah adik kami ini, baik Yeremia maupun Jeva, lebih diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Karena kami yakin dan percaya Bapak, anak-anak ini akan menjadi anak yang berdampak dimanapun mereka pergi dan berada, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun dalam lingkungan studi, di rumah, dimanapun mereka pergi dan berada. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi mereka. Diberkatilah kedua orang tua mereka Bapak, apapun ini pekerjaan, usaha, kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Yeremia dan juga Jeva diberikan karunia kesehatan, kekuatan, damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga ya Bapak di usia yang baru ini mereka lebih lagi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat berkat Tuhan yang luar biasa buat Ibu Rita. Kami percaya Tuhan, apapun dalam hidupnya Tuhan yang pegang kendali Tuhan. Tidak ada apapun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hal-hal yang sekalipun buruk bagi Ibu Rita itu untuk melatih iman percayanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap beri dia kekuatan, sukacita, damai sejahtera surgawi yang berlimpah-limpah dalam hidupnya. Sehingga apa yang dia kerjakan sebagai seorang ibu, seorang oma Tuhan, jadi berkat bagi suami, anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan. Bahkan dimanapun dia berada Tuhan,
di tempat di mana dia berada Tuhan, orang-orang merasakan sukacita yang sama yang dia alami, damai sejahtera yang sama yang dia alami. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan terus keadaan Ibu Rita. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, semakin hari Ibu Rita semakin sehat, kuat, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Tidak ada yang kurang, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Dia sehat, dia semakin hari semakin dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, berkati suami, berkati anak-anaknya, cucu-cucunya, seluruh keluarganya tidak yang terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Di hari-hari berikutnya Tuhan, kami percaya dia semakin hari semakin cintakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Untuk pengumuman di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 kita adakan doa, pujian dan penyembahan di tempat ini bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sama-sama rindu untuk meninggikan nama Tuhan. Kami undang kita bersama-sama di tempat ini untuk kita berdoa di jam 6 sore di gedung gereja, tepatnya di tanggal 8 Agustus 2026. Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang bagimu, bagiku segala pujian, hormat, berkat kasih anugerah kemurahan-Mu yang tidak putus-putusnya Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, terlebih khusus buat jemaat GBI Victory, buat simpatisan, semua kami yang hadir malam hari ini, tidak terkecuali, mulai dari orang dewasa, pemuda, remaja, anak-anak, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa, yang sudah mengingatkan kami untuk tetap hidup taat dan setia kepadamu, tetap hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Yesus.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh pelayan altar yang sudah terlibat pada pelayanan hari ini ya Tuhan. Semua Tuhan berkati, mulai dari pemain musik, singers, worship leader, choirs, pendoa-pendoa, terlebih hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkat dari Tuhan, berkat dari surga, Engkau telah sediakan buat pelayan-pelayan. Upah-Mu besar di surga itu. Terpujilah Engkau Yesus. Kami berdoa juga buat program kegiatan ibadah kami sepanjang minggu ini. Kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biar semua berjalan atas dasar kehendak-Mu. Dan semua kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga buat Ibu Gembala ya Tuhan. Biar pengurapan baru setiap hari. Biar Engkau terus memberikan hamba-Mu ini kemampuan, kekuatan ya Tuhan, dalam menjalankan beban sebagai seorang gembala ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau berikan dia untuk terus merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bukan pemikiran sendiri, tapi pemikiran dan kehendak-Mu yang boleh terjadi dalam pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami Tuhan. Kami tolak semua rancangan kecelakaan. Kami tolak semua malapetaka, mara bahaya. Kami patahkan roh maut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Kami lepaskan kelegaan, kami lepaskan ketenangan, kebahagiaan, sukacita daripada Engkau Yesus. Dan kami akan percaya ibadah malam hari ini kami tidak pulang dengan sia-sia. Kami boleh menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari kita tengadakan tangan kita, akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Mulai dari hari ini sampai seberapa lama Tuhan izinkan kita tinggal di atas muka bumi ini. Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, mari bersama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus.